minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'iza aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan-tuan guru, yang mobil khusus ya, orang tua daripada saya punya sahabat ya, Ustadz Muammar, yaitu Ibu Rumania ya, Ibu Marjuki, Bapak Marjuki, Ibu Bapak Hajah Komariah, Ibu Hajah Komariah ya. Kita doain mudah-mudahan ya Ibu Hajah Komariah, ibu atau orang tua daripada ya Ustadz Muammar ini senantiasa diberikan sehat panjang umur. Guru kita Ustadz Abdul Hamid, Ustadz Haji Saifullah, Haji Sekdes Bapak Saifuddin Zuhri ya, juga satu lagi Sekdes tadi Bapak Haji Nolin ya, dari Kampung Muara. Juga hadir pula nih sahabat-sahabat saya, di antaranya Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Ahmad Kosasi, Ustadz Abdul Wadud ya, serta seluruh para asatidzah, para tuan-tuan guru lainnya, para orang tua, para sepuh. Mudah-mudahan semuanya yang hadir ya, bukan hanya kita berdoa sehat panjang umur, tapi mudah-mudahan kita mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita sudah masuk di malam 13 Dzulhijjah. Masih di suasana hari tasyrik. Jika 4 hari ini bertemu, kita berada di dalamnya dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, maka sekurang-kurangnya ada 2 yang menjadi ya, sorotan, ada 2 yang menjadi trending topik. Yang pertama, kalau udah ketemu 4 hari, maka 4 hari inilah bagi kita buat makan-makan. Betul gak? Ya. Jadi kalau udah ketemu 4 hari, ya jangan ngomongin puasa. Ada Ustadz saking rajinnya, jangan lupa kita puasa, ntar dulu ngapa? Gitu kan? Kita lagi 4 hari ngomongin makan sekarang, makan. Banyakin apa, makan. 4 hari kita disuruh makan. Ya. Jadi jangan ngomongin puasa dulu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini udah pada kenyang sama kambing ini, kambing sama sapi gitu ya. Iya, dipuyang udah. Iya. Kalau apa yang pengantin muda dikasih kambing, semangat dia. Gacor dah. Ya, kalau yang tua ini dibawain panitia kurban, ditanya, Pak Haji, ya, ini saya mau bawain ini, tanya, kambing apa sapi ini, gitu kan? Ada enggak, gua nggak maunya sapi, begitu ya. Padahal sebenarnya para jamaah sekalian, mau kambing mau sapi, dua-duanya sehat, ya, dua-duanya baik, ya. Dua-duanya Rasul suka, apalagi kambing Rasul suka. Tetapi kenapa kok kemudian ada di antara kita yang takut kambing? Sebenarnya bukan karena kambingnya, tapi ada di antara kita yang kadang overlapping. Sebab para jamaah sekalian begini, ya, bicara hewan nih, ini bicara hewan. Ketika hewan itu mati, maka di sana tidak semuanya untuk manusia. Dagingnya buat siapa? Buat manusia. Ya, ususnya yang kotor-kotor tuh, yang kotor-kotor buat siapa tuh? Buat binatang. Darahnya buat siapa tuh? Buat jin. Ya. Tetapi yang ketiga ini, itu semua dimakan oleh manusia.
Dagingnya dimakan, ya, jeroannya, utusnya, sampai tai-tainya juga itu kan dimakan. Darahnya ditaruh di ember, dikeringin, ya. Kemudian mirip kayak ati, dimakan. Ini yang bikin sakit ini. Makanya wajar kalau manusia itu dianggap lebih sadis dibanding iblis. Kata iblis, makanan buah dimakan juga. Makanan buah apa? Dimakan, ya. Kata iblis, bener dah, makanan buah dimakan juga gitu. Nah, ya kadang-kadang itu tuh yang bikin kita jadi sakit. Padahal sudah ada aturannya. Ya, dulu waktu saya di Mesir itu, ya, orang Arab itu kalau makan betul-betul daging, ayam, ya, dagingnya, kerangka-kerangkanya, tulang-tulangnya dibuang tuh. Ya, ntar kadang ada anjing lewat, ya, anjing-anjing dari gurun gitu, ya, anjing liar itu kadang suka makan. Orang kita, orang Indonesia, ngelihat tulang begitu sayang kan, minta. Iya, dikasih nggak? Dikasih. Lumayan buat campuran bikin sop. Tapi rupanya karena keseringan minta, orang Arab mikir juga bagaimana kalau gua duitin, ya kan? Akhirnya dijual meskipun nggak mahal. Dibeli nggak sama orang kita? Dibeli tetap. Daripada beli ayam yang utuh harganya mahal, biarin dah tengkorak dah. Makanya kita belinya apa? Hayakil. Hayakil kan tengkorak. Ya, hayakil. Saya kepengen hayakil, dikasih tengkorak tuh. Itu makanan kita tuh, orang Indonesia tuh. Ya, makanya, aduh Pak Ustaz, kenapa ya orang Arab, ya, apa mereka hafalannya kuat? Iya, orang makannya bagus, gitu kan? Iya lah, kalau kita makan tulang gitu. Ya, tulang, coba bayangin. Iya. Orang Arab itu, ya, kalau udah mau ujian, ya, nggak dikasih kerja yang aneh-aneh, tugasnya belajar, bahkan sama orang tuanya itu dikasih makanan yang bergizi, dikasih susu, dikasih daging, dikasih apa? Daging. Makanya jadi apa tuh? Jadi pinter. Kalau kita boro-boro susu gitu kan, merebus gitu kan, ya Allah. Iya. Wah, tapi bro, orang Indonesia banyak yang pinter tuh, makan tengkorak aja banyak yang pinter, apalagi daging. Bisa jadi orang Arab kalah sama orang Indonesia kan. Jadi ada kulihal para jamaah sekalian, 4 hari ini ya kita omongin makan. Termasuk malam hari ini, jika ada di depan kita makanan, makan. Jangan ditumpuk doang piring itu, makan ya. Udah habis. Bagus dah. Emang kalau yang belakang mah cenderung habis. Yang depan ini nih pasti foto, ya pemakan. Malu dilihat gurunya, ya kan? Iya, makanya apa, duduk menentukan strategi gitu kan. Ada jamaah ngantuk gitu ya, itu jangan duduk di depan, itu makin susah gitu kan. Ya duduk ya, cari di tempat yang rada-rada apa, sama lampu rada jauh gitu kan. Iya, tarik yang di depannya. Ada teman kita yang badannya gede kan, kaling-kalingan tuh aman kita buat tidur ya. Iya. Iya, udah tahu ngantuk, duduk di depan, waduh ya. Kemudian yang kedua, dalam 4 hari ini yang banyak dibicarakan, mulai dari khotib naik mimbar, ya, ditambah lagi juga ustadz-ustadz sering ngomong. Bahkan kita sering mendengar juga nasihat-nasihat ini tentang apa? Merujuk kepada satu nabi, yaitu Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Jadi kalau malam dipanggil pembantunya, disuruh keliling pembantunya. Keliling. Apa tugas pembantunya? Tugas pembantunya ketika keliling, perhatikan umatku, umat Nabi Ibrahim. Apakah ada umatku yang belum makan? Iya. Kata pembantunya, udah makan aja dulu, biar nanti saya ngecek. Enggak mau. Pokoknya keliling dulu.
Begitu pembantunya selesai keliling, ditanya, apakah ada? Sudah makan semua. Baru Nabi Ibrahim makan. Tapi kalau ada umatnya Nabi Ibrahim yang belum makan, dianterin tuh. Sampai dapat, sampai makan, sudah dipastikan umatnya makan, baru Nabi Allah, Nabi Ibrahim makan. Sehingga para jamaah sekalian, ini ada di kitab Nasaih Diniyah, ya. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim ini dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya para nabi. Ya, karena memang ya dari Nabi Ibrahim, coba kita lihat turunannya. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail dan Ishak. Pertanyaannya, Ismail dan Ishak jadi nabi gak? Jadi nabi. Kemudian Nabi Ibrahim punya cucu namanya Yakub. Nabi bukan? Nabi. Nabi Ibrahim punya cucu namanya Yusuf, anak daripada Yakub. Bukan cucu, cicit. Ya, cicitnya Nabi Ibrahim, anak daripada Nabi Yakub. Pertanyaannya, Yusuf nabi bukan? Nabi. Sehingga para jamaah sekalian, ini Nabi Ibrahim, dia punya keturunannya cakep nih. Ya, keturunannya jadi nabi, dia punya cucu jadi nabi, dia punya cicit jadi nabi. Inilah yang disebut Abul Anbiya, karena Nabi Ibrahim ya menjadi tauladan, anaknya, cucunya, cicitnya ngikut jejak Nabi Ibrahim. Makanya kan kita sering dengar tuh, sebelum Nabi Ibrahim wafat, dikumpulin anaknya, ditanya, ma ta'buduna min ba'di, gitu ya. Nah, kalau nanti aku sudah enggak ada, apa yang engkau sembah? Qalu na'budu ilahaka, kan begitu. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan yang engkau sembah. Kami akan lanjutkan. Ya. Kalau kita enggak, ya. Ini kalau seandainya gua enggak ada, lu kira-kira pada bisa hidup apa kagak lu, gitu kan? Iya. Yang nanyanya bukan lu sholat apa kagak, lu ibadah atau kagak, tapi yang ditanya apa? Kalau gua kagak ada, lu kira-kira nanti hidup bagaimana? Iya, lu pada berantem apa kagak, kerjaan lu apa? Kan begitu tuh. Iya, berantem dah. Rebutan apa? Rebutan warisan. Iya. Kadang-kadang orang tuanya masih ada, udah rebutan warisan dulu, ntar dulu. Iya. Ada tuh yang disumpahin tuh, ada tuh. Gua mau buat mati gitu kan. Gua kan pengen warisan. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya. Jadi buah-buahnya disumpahin biar cepat mati. Tuh. Iya, sehingga para jamaah sekalian, sosok Nabi Ibrahim ini menjadi sosok panutan nih buat kita semua. Kalau kita punya anak, didik anak kita biar ngerti agama. Jika ada seorang ulama, jika ada seorang kiai, dia wafat, kan kita sering denger nih, waduh, kiai ini wafat, ulama ini wafat. Ya, berarti dicabutnya ilmu. Betul? Entar dulu. Saya bilang entar dulu, ya. Kenapa saya bilang entar dulu? Jika dia kiai tersebut, ulama tersebut, dia punya anak, anaknya jadi orang yang berilmu, bisa ngelanjutin apa yang diperjuangkan oleh orang tuanya, maka itu tidak terjadi, tidak dicabut. Kenapa? Ada gantinya, ya. Jika seorang kiai, seorang ulama, dia punya anak, anaknya tidak bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya, ini yang kemudian dikhawatirkan dicabut atau diangkat ilmu. Nabi Ibrahim, lihat anaknya jadi nabi, cucunya jadi nabi, cicitnya jadi nabi. Termasuk kita kumpul seperti ini. Nah, ini kan berkah daripada orang tua yang ngajarin nih. Tadi ini
almarhum Baba Haji Marzuki yang keberapa nih? 16. Berarti sudah berjalan 16 tahun. Bukan perkara yang mudah. Ya. Ini tentunya ya salah satu didikan dari orang tuanya almarhum Baba Haji Marzuki. Nah, PR-nya nih buat kita kira-kira nih kalau kita wafat nanti kira-kira akankah seperti ini atau tidak? Tergantung semasa hidup kita bagaimana kita mendidik anak ya. Nah, jadi kita didik anak kita biar kenal agama supaya nanti ketika kita wafat gantian anak kita yang doain kita. Sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita hadir di tempat ini ada dua manfaat. Satu ya manfaat buat kita yang hadir. Ya, apa manfaat buat kita yang hadir? Ya, kita datang ke tempat ini, mudah-mudahan hati kita yang gelisah jadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ada zikir di sini. Dari rumah ya, istri kita cerewet minta ampun. Waduh, buyang musat ya kan, datang ke tempat sini tenang gitu kan. Apa bukti tenangnya? Ya, lihatlah di antara kita banyak yang ngantuk, ya kan? Banyak yang ngantuk, apalagi yang senderan tuh, senderan di bawah kipas, ya kan? Makanya kalau lagi ngomong, kemudian ada yang ngantuk, ya saya senang itu. Ya, setidaknya dia punya masalah, lepas itu. Ya. Jadi kalau ada yang ngantuk, tidur aja nggak apa-apa. Kalau terus semuanya tidur semua, ya kan? Saya pulang langsung ini, ya kan? Jadi orang tidur semua, kita ngomong sama siapa coba gitu. Iya, jadi gitu ya. Jadi kalau ada yang ngantuk, jangan ditahan-tahan. Ya, sebab obatnya ngantuk apa? Tidur, gitu ya. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, kita yang hadir di tempat ini mengingatkan suatu saat kita pun bakal menyusul almarhum, cuma persoalan waktu. Ya, saya di rumah ini termasuk yang beberapa kali nih main nih. Dulu ketika jadi santri bareng Ustadz Muammar ya, main kemari. Ya, masih ingat di belakang ada timba, nggak tahu sekarang masih ada apa kagak gitu kan. Iya. Ya, dan ternyata sekarang baru kemari lagi. Kita lulus udah berapa tahun Guru Abdurrahman? 23 tahun. 23 tahun lebih, kurang lebih dulu kami main ke tempat ini. Setelah 23 tahun baru main lagi nih ke sini. 23 tahun lama atau sebentar? Tapi ternyata nggak disadari, ya kok kita udah jangan tua gitu. Iya, udah kagak muda. Jangan bilang tua, jujur banget gitu kan. Iya, ya Pak Sekdes masih tua atau udah masih mudanya? Betul. Udah saya jujur tua gitu kan. Kemudian yang kedua, manfaat buat almarhum. Apa nih manfaat buat almarhumnya ini nih? Kita hadir di tempat ini, doain ya almarhum. Sebab para jamaah sekalian, ya kita yang hadir di tempat ini doain almarhum, insya Allah almarhum sedang dalam kondisi bergembira. Dapat kiriman. Makanya orang yang berada di alam barzah itu, kalau saya kasih kasih bayangan itu seperti hanya orang yang lagi i'tikaf. Analogi, saya analogikan seperti hanya orang yang lagi i'tikaf. Orang yang i'tikaf di masjid, kemudian dia dapat kiriman dari istrinya, dapat kiriman dari anaknya, dapat kiriman dari keluarganya. Pertanyaan saya, senang apa enggak? Senang kan? Saya di Masjid At-Taqwa ya i'tikaf rutin, nggak pernah putus kecuali saat saya berada di luar negeri ya. Satu yang saya lihat kebiasaan para orang tua aki-aki, begitu masuk hari ketiga
Begitu masuk hari ketiga, habis asar menjelang maghrib nih aki-aki pada ini nih, pada duduk di depan teras, berjejer ngeliat jalan. Ada yang saya tanya, Kong, iya, lagi ngapain di sini? Nungguin kiriman. Nungguin apa? Nungguin kiriman. Dari siapa? Dari istri tercinta. Saya bilang, emang kangen? Kangen. Strum masih ada? Ada. Strum udah kagak ada, padahal baru 3 hari udah rindu dapat, pengen dapat kiriman. Begitulah mereka yang ada di alam barzah. Mereka tidak bisa ya berbuat amal kecuali apa yang mereka tinggalkan ya dari anak-anak mereka, dari sedekah jariyah yang terus mengalir buat mereka. Itulah saat ini yang mereka andalkan. Bersyukurlah kalau mereka punya anak soleh, bersyukurlah kalau mereka punya tetangga-tetangga yang baik, sehingga mereka pun ikut doain, ngasih kiriman buat almarhum. Maka para jamaah sekalian, orang yang sering datang ke majlis haul, majlis tahlil, nanti ketika dia wafat, gantian Allah yang gerakin orang lain buat doain kita. Hari ini Bapak nyempet-nyempetin, ngantuk-ngantuk datang ke tempat ini, satu saat kita bakal wafat, gantian Allah yang akan menggerakkan orang lain buat doain kita. Sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya almarhum Bapak Haji Marzuki ya di alam kuburnya dalam keadaan ya gembira, dan mudah-mudahan juga Allah ampuni dosa-dosanya. Kita terus doain begitu, dan mudah-mudahan juga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Apa yang bagus dari Bapak Haji Marzuki lanjutin Ustaz Muhammad. Ya, ini ngerokoknya dari Bapak ini enggak? Kagak kayaknya ini ya kan. Oh, enggak, saya nggak ngajarin ya kan. Ya, mudah-mudahan ya ada manfaatnya ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.